Shalom sahabat-sahabatku sekalian, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Pedoman Hidup Kristiani FYL. Melalui channel ini, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang akan menjadi solusi atau jawaban bagi setiap persoalan hidup kita. Doa saya, saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini adalah kisah tentang Yosua yang menerima tugas kepemimpinan atas bangsa Israel menggantikan Musa. Firman Tuhan datang kepada Yosua dan memerintahkannya untuk mempersiapkan diri memimpin bangsa Israel untuk merebut dan menduduki tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Nah, ada 3 perintah Tuhan yang sangat penting yang diberikan kepada Yosua di dalam bagian ini yang perlu menjadi renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bersiaplah, seberangilah sungai Yordan. Ayat yang kedua dari Yosua pasal 1, di sana dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perintah yang pertama yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah berjanji memberikan tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Namun orang Israel harus pergi untuk mendudukinya. Keberhasilan tidak mungkin terjadi jika Yosua dan bangsa Israel tidak bertindak apa-apa. Maka itu di dalam ayat 10 dan ayat 11, kemudian Yosua memberi perintah kepada orang Israel untuk mempersiapkan diri menyeberangi sungai Yordan untuk pergi menduduki tanah perjanjian itu. Saudara sekalian, bukankah keberhasilan adalah janji Tuhan buat kita juga? Namun ingat, keberhasilan tidak bisa terjadi di dalam hidup kita jika kita tidak berbuat apa-apa. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan benar, dan Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu memberikan kemenangan, keberhasilan
kepada setiap kita. Kebenaran yang kedua yang perlu saudara dan saya renungkan hari ini adalah di dalam ayat 6, 7, dan ayat 9. Di sana perintah Tuhan kepada Yosua, bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu ayat yang ke-9 diulangi lagi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam terjemahan lain itu berbunyi kuat dan berani, atau yakin dan berani. Di dalam terjemahan yang lain menyebutnya kuat dan perkasa. Nasihat yang sama ini juga telah diberikan Musa kepada Yosua dan bangsa Israel di Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 7. Nah, lawan dari kuatkan dan teguhkan hatimu adalah kecut dan tawar hati, sebagaimana yang dicatat di dalam ayat yang ke-9. Kecut dan tawar hati itu sama dengan takut, ya, putus asa, tidak berani, tidak bersemangat, cemas, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, mengapa Yosua harus kuat dan teguh hatinya? Mengapa Yosua tidak boleh kecut dan tawar hati? Ya, karena Tuhan yang berjanji untuk memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Jadi kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan menepati janjinya. Tuhan berjanji, Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel sampai mereka memiliki tanah perjanjian itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Amsal pasal yang ke-24 ayat 10 berkata, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Itu sebabnya ada satu kisah yang menarik juga. Misalnya kisah Gideon mengalahkan orang Midian. Di sana kita bisa baca, kita temukan bahwa Tuhan memang tidak mau ya orang yang gentar dan takut. Makanya ketika Gideon akan memimpin orang-orang Israel untuk berperang melawan bangsa Midian, Tuhan bilang terlalu banyak yang mengikuti engkau. Ya, maka Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi mereka. Ya, seleksi pertama itu adalah bahwa setiap mereka yang kalau takut dan gentar itu disuruh pulang atau tidak diikut sertakan di dalam peperangan itu. Nah, saudara sekalian, jadi jelas bahwa Tuhan tidak mau saudara dan saya kecut dan tawar hati. Tuhan tidak mau saudara takut. Tuhan tidak mau saudara khawatir. Kenapa? Karena janji Tuhan itu jelas bagi kita. Allah yang berjanji, Allah yang pasti menepati janjinya. Orang yang tawar hati itu adalah orang yang sudah kalah duluan sebelum melangkah. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari kita kuatkan hati kita. Kita yakinkan diri kita bahwa kita tidak sendiri, tapi Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan yang akan membawa kita untuk mencapai keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidup kita. Perintah yang ketiga yang Tuhan berikan kepada Yosua adalah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 7 dan ayat 8. Di sana disebutkan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Atau di dalam ayat ke-8 berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
beruntung. Haleluya. Nah saudara, perintah yang ketiga, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita berpedoman pada firman Tuhan, kita tidak salah jalan. Kita tidak tersesat. Firman Tuhan juga adalah jalan dan petunjuk menuju hidup sukses. Firman Tuhan bahkan menjadi penuntun bagi kita untuk mencapai hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan akan membawa kita mengalami mujizat Tuhan. Ketaatan akan membawa kita mengalami keberhasilan dan hidup yang berkemenangan. Karena itu, taatilah seluruh firman Tuhan, ya, sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci Alkitab, dan alamilah hidup yang penuh dengan keberhasilan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikut saya akan ajak kita untuk berdoa. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang mau dipulihkan, yang mau dikuatkan senantiasa, dan yang sedang bergumul untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya, mari kita arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan tolong kami semua agar kami melakukan atau mengerjakan bagian kami. Tuhan tolong kami supaya kami selalu kuat dan teguh hati kami dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami lakukan perintah Tuhan, terutama 3 perintah Tuhan yang kami terima hari ini, maka kami percaya perjalanan kami akan berhasil. Kami akan beruntung kemanapun kami pergi. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti acara ini. Kami minta biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu. Jamah mereka, kuatkan hati mereka, dan ingatkan mereka untuk mengerjakan bagian mereka dengan baik, dan mampukan mereka untuk mentaati firman. Hamba percaya bahwa setiap mereka akan dibawa Tuhan untuk menerima keberhasilan, keberuntungan, bahkan kemenangan yang sudah Tuhan janjikan buat mereka. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. ada di belakangku, Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Yes, God. Yes, God.